Selamat malam, sobat hati yang gembira. Apa kabarnya semua? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu. Selamat malam buat Tewi Diasti yang bergabung. Ada Heni Herawati, Fausitur, Kinantikin, Yansius, Mei 331. Selamat malam, sobat hati yang gembira. Malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang relevan karena kemarin kita baru saja merayakan Hari Ayah Nasional tanggal 12 November. Dan malam hari ini kita kedatangan seorang ayah yang keren banget. Dan kenapa kok kita bisa undang dia, apa yang buat dia spesial lebih dari ayah-ayah yang lain gitu ya. Halo. Halo, Selamat malam Bro Hartono. malam Cik Catherine. Halo, senang sekali malam hari ini bisa bergabung bersama-sama dengan kita di Hati yang Gembira dengan topik Super Dad. Yeay. Yeay, Oke. Superman. Waduh, Bukan dengan ya? kostum Superman ya. Sudah sangat totalitas sekali ya, Bro Tono. Kita panggil Bro Tono Iya, Cik aja Catherine. supaya Boleh, boleh. ini Biar lebih mudah lebih dikit ya. Lebih mudah dikit ya. betul, betul nggak kayak bapak-bapak ya. Kalau Bapak Tono kan kesannya ini ya, Iya. formal sekali ya, seperti Nanti di Pak Tono kerjaan gitu. pergi ke pasar gitu ya. Oh enggak ya? Kita panggil Bro Iya, Tono supaya lebih akrab. Oke, siap. teman-teman. Jadi Bro Tono ini sudah menikah dan dia juga sudah punya anak. Mari kita dengar ceritanya. Jadi Bro Tono, Anda sudah menikah berapa lama dan sudah punya berapa putra atau putri? Iya, jadi kalau sudah menikah itu sudah dari 2015. Jadi masih baru ya 2015. sebenarnya. Iya, Oke, 2015. Jadi masih terhitung ya 6 tujuh tahun ya. tahun. 6 Tujuh tahun, tahun, wow. 7 Jadi tahun, dibilang 6 tahun baru, lebih ya. ya 6 tahun lebih. Dibilang baru juga Iya, baru, tapi dibilang lama juga sudah lumayan ya. Sudah bukan yang yes. setahun 2 tahun gitu ya. Iya, Heeh. Lalu sudah dikaruniai berapa ini putra ataupun putri? iya, betul. Jadi saat ini satu istri ya. Satu istri, Oke. satu anak gitu ya. Dan semoga satu terus ya. Oh iya, Jangan istri boleh satu ya. Anak boleh ya. tambah, tapi istri cukup satu Yang ya. boleh tambah anaknya aja ya. Iya, anaknya aja. Istrinya jangan. Betul, betul, betul. Untung istri nggak nonton Oke. ya malam ini. Oh, halo. Iya, Istrinya Bro Tono malam hari ini kalau menonton. Eh, iya. iya. Untuk putra atau putri? Putri, Cik Catherine. Oke, seorang putri. Umur Ya, berapa? saat ini umur 5 tahun lebih ya, lima 5 tahun tahun lebih. lebih. Iya. Wah, lucu banget gitu ya. Pasti dia Hmm. nih, apa yang dia suka? Nyanyi atau Iya, menari atau benar ya. Kalau anak-anak kecil, cewek ya, masih sekitar umur 0 sampai 5 tahun itu ya memang paling senangnya ya menyanyi, nari, main masak-masakan, apa aja dia asik. masih masih senang ya, masih senang banget. Jadi masih usia Heeh. emasnya nih ya, 0 sampai 5 gitu ya. Iya. Iya, Oke, bro, kita mau nanya-nanya iya, lebih jauh tentang peranan seorang ayah di dalam mendidik anak. Nah, ini apalagi anak kamu cewek ya. Aku iya. mau nanya kayak sedekat apa sih kamu sama anakmu? Namanya siapa? Kalau boleh tahu. Oh ya, nama anak saya itu Queen Lady Su. Queen Queen Lady. Lady Su ya. Queen Lady ya. Wah, Iya. keren banget. Jadi panggilannya apa ini? Queen. Panggilannya sih ya bisa Queen, bisa Lady ya. Bisa Eh, Queen, bisa Lady. Kalau iya, ada panggilan Su-nya kesayangan ya. nggak? Nah, Su adalah family ya, Su, nama keluarga. iya nama family, bukan Superman ya, bukan, bukan Superman. Nama keluarganya. Iya panggilannya ya bisa Lady, seringnya sih panggil Lady ya, Lady. Oh, panggilan Hmm, sayang dari papa itu Lady. iya Lady ya. I see, ya, ya. Nah, ini seberapa dekat sih kamu sama anak itu? Apakah tiap hari kamu selalu ada waktu kayak gitu untuk berinteraksi sama dia? Iya, kalau kita bicara soal kedekatan, ya memang Mm-mm. ketika anak ini lahir ya, ketika anak ini lahir mungkin yang dia pertama kali lihat adalah si rambut panjang sama si kumis panjang nih ya.
Jadi kalau si rambut panjang itu mamanya, kalau Mamahnya. si kumis itu papanya gitu ya. Oh, Jadi mungkin papanya. ya. Jadi sudah pasti ketika seorang anak lahir, orang yang terdekat, orang pertama yang dia kenal adalah papa dan mamanya, seperti itu ya. Mm-mm. Jadi Mm-mm. saya merasa juga dari melihat dari perkembangan dia dari kecil sampai saat ini, ya saya merasa bahwa eh, karena dia anak saya, artinya dia yang paling dekat dengan saya. Jadi apalagi dia anak perempuan ya, anak cewek, Ya. seringkali kita melihat anak cewek ini senang gitu sama papanya gitu ya, Hmm, betul, suka dengan papanya. Artinya dia betul. masih melihat kok ini papanya eh, mungkin dari awalnya dia hanya kenal kumisnya doang, kali ini dia tahu oh Hmm. papanya kok ternyata bisa jadi sopir juga ya, bawa mobil. Nah, jadi S ini Superman ya, Superman. Selain supir, oh, papanya juga bisa ini ya, bisa main sama dia, bisa masak sama dia. Jadi Ah, dia mulai mengenal yang saya bilang satu kata yang sangat penting ya bagi seorang anak ini, Cik Catherine, yaitu figur, figur ya, figur. iya Oke, figur, ya. figur seorang ayah ya, figur seorang Mm-mm. ayah. Ini sangat penting Ya, sekali bagi betul, anak-anak kita ya. Seperti itu, betul, Cik betul. Catherine. Jadi kalau Iya. dibilang dekat, ya dekat ya. Kalau dibilang dekat, dekat, Ah, dekat banget gitu ya. iya, karena memang untuk anak perempuan apalagi ayah Iya, ini adalah superhero pertama dalam kehidupannya. Jadi kan Superman ya kita tahu Superman tuh it's not real ya nggak ada ya dalam yes, kenyataan yes. itu kita belum pernah lihat Betul. ada kejahatan tuh yang datang polisi gitu belum pernah lihat saya hidup sampai setua ini juga belum pernah lihat Superman datang Saya membela datang di, kejahatan oh bukan ya, membela kebenaran gitu ya pembela kebenaran membasmi ya. kejahatan belum Iya, iya, pernah iya. lihat. Cuman Iya, memang betul kalau buat anak perempuan maka superhero pertama, pahlawan pertama di hidupnya itu ayahnya, begitu ya. yes. Makanya tuh figur itu menjadi satu kata kunci gitu ya untuk Iya, para ayah sebetulnya iya, untuk ini terlibat di dalam mendidik anak di dalam betul. keluarga. Nah, Iya, buat kamu sendiri kan Bro Tono ini kan juga bekerja dan namanya yes. orang kerja pasti juga lelah begitu kan secara Iya, fisik begitu saat pulang ke rumah itu pastinya kan pengennya istirahat pengennya betul. me Iya, time. Nah ini iya, bagaimana Bro Tono untuk iya, membagi membagi prioritas lah ya iya, waktunya ya betul. segitu segitu aja waktunya nggak bisa dibagi-bagi cuman mungkin Betul banget. mana dulu mana Iya, jadi memang ketika kalau saya lihat dari pengalaman yang saya alami ya, Cik Catherine, memang saya dan istri dua-duanya kita bekerja oh ya. Jadi kita mm-mm. dua-duanya bekerja, cuman karena istri Oh saya lebih fleksibel, dia masih bisa hmm. mengurus anak dulu, sekolah online, apa masak, dan karena dia bekerja sama papanya, jadi siang baru dia masuk kantor, pulangnya malam. Oh Sementara saya adalah karyawan ya 9 to 5 ya. Jadi memang ya dari pagi-pagi masuk, sore pulang, tapi memang jarak pekerjaan yang juga cukup jauh, jadi biasa ah 2 jam di perjalanan. Nah, ya kalau saya ah lihat dengan kita bekerja ini, saya rasa juga setiap mungkin banyak pasangan di sini ya, yang kalau tinggal di mm-mm. Jakarta itu dua-duanya harus bekerja. Memang Iya, betul. waktu yang ada ya artinya memang setelah kita pulang bekerja ya, dan memang dengan sudah mungkin capek pikiran ketika di tempat pekerjaan, ketika harus pulang ke rumah, ada satu hal ya, memang satu hal ketika kita capek dalam pekerjaan kita, ketika kita bertemu dengan anak kita, ini ada satu kebahagiaan ya. Jadi Ah, kadang juga pengen cepat-cepat pulang, kadang juga wah hmm, kalau kalau saat-saat ini banyak orang yang WFH, sementara karena saya kerjanya di mm-mm, pabrik nggak pernah WFH, hmm, kadang saya hmm. merindukan merindukan adanya WFH juga ya. Nah jadi memanfaatkan waktu yang ada, memang di malam hari ini cuman yang saya lihat gini, bukan dari kuantitasnya ya, Cik Catherine, Hmm, tapi dari kualitasnya. Jadi kualitas. sekalipun kita udah pulang, mungkin waktu malam itu nggak terlalu banyak, tetapi ketika kita Mm-mm. bisa benar-benar meluangkan waktu yang berkualitas sama anak kita, ini akan menimbulkan satu memori ya. Jadi Hmm, memori bagi anak kita, atau istilahnya kenangan, kenangan manis bagi anak kita. Karena gini, di usia-usia 0 sampai 5 tahun ya, Cik Catherine,
ini sangat Ya. penting untuk kita banyak memberikan memori-memori yang baik, Hmm. memori-memori yang indah bagi anak kita. Karena suatu Ah, saat ketika ketika dia besar nanti, dia pasti akan mengingat hal ini. Dia masih bisa mengingat, hmm. walaupun ada yang kadang di bawah alam sadar dia, tetapi dia bisa mengingat memori atau momen-momen yang dia lewatin bersama dengan papa atau mamanya seperti itu. Karena kita lihat Hmm. ya, zaman sekarang ya, Ci Catherine, ketika mungkin saat ini anak saya masih lucu-lucunya ya, 0 sampai 6 tahun Ya, ini, ya. kita kemana aja anak ini pasti senang ikut, mau ikut. Betul, betul. Mau ikut. Iya, tetapi ketika anak ini sudah memasuki satu tahap nanti 6 Hmm. sampai 12, anak-anak Hmm. generasi Z sekarang ini, mereka mungkin ketika kita ajak ke mall nggak mau ikut lagi. Tapi akhirnya mereka ke mall. Ah, Tapi ke nah, mall sama siapa? Ya sama teman-temannya seperti itu. teman. Ya. Nah, jadi benar-benar sebagai seorang papa atau seorang mama, ketika kita punya seorang anak, dari dia usia emas ini 0 sampai 6 tahun ini, Hmm. benar-benar kita harus memberikan memori yang baik atau figur yang Hmm. baik bagi anak kita. Seperti itu. Luar biasa banget Iya, sharingnya. Jadi iya, saya boleh ambil kesimpulan kalau anak ini ada sebuah prioritas ya buat kamu yes, dan istri, begitu. yes, yes. Ah, nah kalian sendiri kan ini ya capek karena dua-duanya juga bekerja seperti itu. Ada nggak sih momen dimana aku capek banget loh, aku kayaknya males gitu loh hari ini main sama dia kayak gitu. Atau malah kadang-kadang harus bawa kerjaan ke rumah. Pernah nggak ada Iya, saat-saat seperti itu? iya. Pernah banget ya, Ci, ya. Pasti banget. Ah, Artinya ah. anak-anak yang umur 0 sampai 5 ini benar-benar ketika papanya pulang atau mamanya pulang, Hmm, dia maunya Dedi, Dedi main, main, ayo main betul, gitu. Selalu kata yang keluar dari mulut dia ketika bertemu dengan saya pulang kerja, Dedi ayo main gitu. benar Selalu banget. seperti itu ya. Dan Hmm, memang kadang ada kalanya ketika saya lagi malas atau lagi capek. hmm, Nah, tapi hmm. ketika dibujuk, bujuk terus, akhirnya hati seorang papa juga nggak tega ya. Oh, Jadi kadang kita karena nggak tega juga ya, nggak tega juga. Kadang saya sambil main sama dia sambil pegang handphone, handphonenya bisa diambil sama dia ya. No, 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 no. ah, Kalau main nggak boleh handphone. Nanti Miss marah gitu ya, seperti itu ya. oh, iya, iya, Seperti itu ya. Dia bisa mengatakan seperti itu. Jadi benar-benar ya momen itu ada lah ya. Momen itu ada dan kadang ada tahap kita merasakan seperti itu ya wajar sih, wajar banget. hmm, Cuman sekali lagi, hmm, maksud saya, ketika kita sudah menemani anak kita bermain sekalipun itu hanya 1 jam aja ya, hmm, kan kalau malam itu kan masih ada beberapa waktu ya kita bisa melakukan berbagai ya, macam hal. Ketika 1 jam ya, kita udah bisa sediakan ya, bukan sisakan ya, bukan sisakan ya, waktu buat anak, tapi kita hmm, sediakan 1 jam hmm, buat anak kita. Anak ini udah sangat senang. Jadi kalau misalnya hmm, main, kita responin, iya main. Nah, tapi setelah main kan ada waktunya, misalnya papi harus kerja ini, kamu harus hmm. kerjain PR kamu, ya itu harus Heeh. dilakukan seperti itu. Oh, Ya, dan anak mungkin lebih willing ya, lebih senang. Maksudnya dia rela gitu loh mengerjakan PR-nya. Terus dia tahu karena dia udah puas, kebutuhan cinta yes, kasihnya sudah iya, terisi gitu ya. Sudah iya diberi benar waktu banget, Cik oleh Catherine. ayahnya, diberi perhatian kayak gitu Iya, ya. hmm, Oh, nah benar banget. kalau Baik. kalau kamu boleh cerita, dia lebih dekat ke siapa nih sekarang ini? Lebih dekat ke papa atau ke mama? Ke istri kamu atau ke kamu saat ini? Saat ini ya. Ah, Jadi sebenarnya ya dia dekat kedua-duanya ya, Cik Catherine. dua-duanya. Dekat Hmm. dekat Hmm. kedua-duanya. Cuman anak ini memang ketika udah beranjak lebih dewasa, lebih gede Hmm. lagi, dia udah bisa membedakan ya. Jadi dia udah bisa membedakan Ah, ketika mama mungkin lebih banyak waktu bersama mama, ketika mama ah, marah, dia tahu dia kadang lari ke papanya seperti itu ya. Jadi dia oke. tahu mungkin mungkin kalau dia melihat huruf S ini papa bukan Superman tapi mungkin Sabarman. Papanya lebih sabar Sabarmen. misalnya. Sabarman ya. Jadi Mantap. papanya lebih sabar. Jadi mungkin anak ini ketika ada apa mamanya marah sama dia, dia lari ke Hmm. papanya seperti itu ya. Nah, cuman kadang Oh. ada juga satu saat ketika saya yang ajarin dia misalnya les ya atau les Ah, di malam hari, dia nggak hmm. bisa kadang. Nah, ini juga cukup berbahaya ketika kita emosi ya.
Jadi pernah Mm-mm. pernah satu kali. Jadi sebenarnya kalau temanya hari ini super dad, enggak, ini belum super ya. Sebenarnya ini masih Kita sama-sama papa belajar lah biasa ya. ya. Kita sama-sama Sama-sama belajar ya. bertumbuh ya. Ya seperti itu. Jadi kadang waktu itu pernah jadi anak ini bisa mengingat ya. Ketika saya ngajarin anak saya les, dia nggak Hmm. bisa, saya emosi, saya pukul. Jadi nggak tahu kenapa otomatis saya pukul anak saya gitu ya. Dan dia nangis, Hmm. dan Mm-mm. istri saya dengar. Setelah itu istri saya mengajarkan, dan kemudian setelah Hmm. selesai, selalu selalu ini ya, selalu ketika kita udah mukul anak kita atau kita udah marah, kan Ya. ada pukulan, ada juga namanya rangkulan ya. Jadi setelah saya Hmm. memukul dia, setelah dia selesai les, saya bicara sama dia, walaupun dia masih umur 5 tahun ya, saya bicara, Ya. ya Dedi minta maaf, Dedi udah pukul kamu, dan saya peluk dia gitu ya. Tapi memang dia ketakutan ya. Mungkin selama ini dia Hmm. melihat figur seorang ayah yang sabar, sayang sama dia, tapi tiba-tiba berubah seperti dia bilangnya, Mami, kalau Dedi marah itu kayak monster, Mami. Ya Kayak monster, monster. iya, gitu ya. Jadi dia Ah. bisa ngomong ngomong seperti itu ya. Nah, Mm-mm. jadi ini menjadi pembelajaran juga bagi saya ketika memang marah boleh ya. Sebagai seorang papa kita marah sama anak kita itu boleh, tetapi ketika kita marah, kita benar-benar harus menjaga emosi kita, dan ketika kita Hmm. memukul bukan untuk melampiaskan emosi kita, tetapi Hmm. untuk menimbulkan seperti apa ya, efek jerah ya, efek jerah, Ya. atau anak ini bisa mengerti kenapa papa bisa begitu marah sih, kenapa papa bisa sampai pukul kamu. Akhirnya dia belajar Hmm. bahwa kalau gitu saya nggak, jangan ulangin seperti itu lagi ya, jangan ulangin Hmm. hal-hal yang seperti itu. Nah, inilah yang memang kita harus tanamkan, didik ke anak kita, dan saya pun masih belajar. Betul. Seringkali masih sabar, seringkali mungkin karena capek juga bisa emosi juga gitu. Nah, tetapi itu dia, ada rekonsiliasi ya. Setelah kita memukul anak kita, setelah ada Ya, pukulan kita lakukan, harus kita akhiri dengan rangkulan, dan kita benar. kasih tahu dia apa maksudnya papa pukul kamu, seperti itu ya. Betul banget, betul banget. Seperti Ini itu. pasti jadi Sehingga terus. challenge ya. Pasti jadi tantangan buat semua parents saya kira bukan cuma Bro Yes, Tono ya. Semua yes, orang tua yes. di seluruh dunia Mm, pasti ini ditantang kesabarannya gitu kan. yes. Di setiap fase kehidupan anak-anak mulai dari dia bayi sampai nanti dia remaja sampai dia dewasa juga itu pasti ada ini tantangan kesabaran di tiap fase itu. Iya, Dan betul banget. Brutono punya poin yang kuat sekali tadi tentang bahwa ada pukulan, ada rangkulan. Memang betul Iya, banget kalau kita harus selesaikan kemarahan itu jangan sampai dibiarkan begitu saja. Selesai papa iya, marah atau mama marah lalu ya sudah gitu kan. Beraktivitas seperti biasa, melakukan iya, kegiatan seperti tidak terjadi apa-apa. Nah, iya, mungkin buat orang tua itu selesai, mungkin buat orang tua ya udah kan marahnya udah tadi siang misal begitu atau iya, kemarin udah selesai. Tapi di hati iya, anak kita kan nggak tahu ya. Itu menjadi betul. trauma, Iya, itu menjadi luka seperti itu. Dan kalau itu terjadi terus tanpa ada satu kata maaf, tanpa hmm, ada satu kata pelukan, iya, kasih sayang dari orang tua bahwa oh aku tuh nggak benci sama kamu gitu kan, iya, aku tuh cuma marah, aku mungkin tadi emosi kayak gini, ada iya, penjelasan walaupun anak kita iya, masih kecil gitu kan. Maka memori yang terekam adalah memori yang buruk ya kalau misalnya kalau kita yes, nggak pernah menjelaskan, nggak pernah minta maaf juga kayak gitu kan. iya, betul. Padahal 0 sampai 10 tahun pengalaman-pengalaman yang terjadi buat anak-anak saya juga Hmm, baru belajar. 0 sampai 10 iya, tahun itu ternyata akan membekas, teringat iya, di betul. memori dia seperti itu. Iya, Jadi kalau di waktu itu di seminar kan kita nih udah tua-tua nih, udah pada punya anak semua kan. Anak-anakku hmm, juga udah pada gede-gede, udah kayak iya, umur 11, 12 yes, kayak gitu. Nah, yes, hmm, terus sama ininya pembicaranya waktu itu kita ditanya gini, coba gambarkan masa kecil Anda kayak gitu, umur umur 0 sampai 10 tahun. Jadi kalau hmm, kita sangat bahagia itu pokoknya positif kalau pakai tanda plus sama minus gitu. iya, Kalau kita hmm,
sedih itu tanda minus, berarti tanda ini ya kurang gitu. Yes. Nah kalau Yes. sangat sedih makanya minusnya banyak sampai sampai 3 gitu. Kalau misalnya sangat Hmm. senang berarti plusnya 3. Nah, Iya, lalu ada yang nanya, ada orang tua yang nanya, kenapa sih kok 0 sampai 10 tahun gitu, nanya ke pembicaranya, dan iya, pembicaranya bilang, karena memang itu adalah masa di mana memori memori kita tuh merekam kejadian-kejadian yang paling iya, berkesan dalam hidup kita. Jadi apakah itu betul banget. yang pahit atau yang manis seperti itu. Iya, Jadi saya juga, aduh kenapa saya terlambat gitu taunya ya, anak saya udah gede gitu. iya, Denger Bro Tono seperti ini, aduh saya jujur ya, eh, dulu suka marah-marah, suka nggak sabar sama anak gitu. iya, Walaupun minta maaf juga, tapi sedih juga iya, ya. Aduh tahu gitu kan, betul. saya mau belajar untuk lebih sabar gitu ya. Saya mau belajar Iya, untuk lebih lebih bisa mengendalikan diri. Nah seperti itu. yes. Um, Thank you loh Bro Tono. Ini buat sharing-sharingnya. Iya. Kalau menurut Bro Tono nih, peranan apa sih buat ayah di dalam keluarga itu ya, sebagai figur itu, contoh praktisnya selain tadi menemani bermain dengan anak, Iya. lalu juga mendidik ya, tadi ada hukuman tapi Hmm. ada juga rangkulan, lalu apa lagi? Yes. Ya, jadi kalau saya melihat, karena saya melihat begini juga kata figur itu ya. Jujur, jujur, ketika saya menjadi seorang anak juga, dari kecil Hmm. ini, dari kecil saya udah nggak mendapatkan figur seorang ayah ya. Jadi memang dari saya kecil, Oh. ketika saya bertumbuh, Oh. memang ya saya nggak kenal siapa papa saya gitu ya. Saya hanya tinggal bersama dengan Oke. mama saya. Jadi saya nggak Oke. pernah mendapatkan figur seorang ayah. Jadi ini juga yang Ah. membuat saya ketika saya menjalani rumah tangga saya saat ini, Mm-mm. terkadang memang saya akuin bahwa istri saya itu lebih super mom gitu ya. Oh, Lebih, oke. jadi dibanding kalau bisa saya banyak belajar dari istri saya ya. Banyak hal, Hmm. banyak hal yang saya tidak bisa putuskan secara langsung ya. Saya sering Hmm. kali harus diskusi sama istri saya seperti itu. Jadi istilahnya leadership ini ya, kepemimpinan Mm-mm. ini dalam sebuah keluarga, kita tahu bahwa seorang ayah, seorang papa itu adalah pemimpin di dalam Ya, keluarga mereka ya. ya. Dan itu yang Hmm. karena dari kecil saya nggak mendapatkan figur ini, Hmm. jadi ini ketika saya membangun rumah tangga ini, terkadang saya masih ada trauma itu ya, masih ada Oh. kecenderungan seperti itu. Nah inilah yang Ah, saya berusaha ya, berusaha belajar terus dan juga saya pengen didik anak saya bahwa saya adalah figur papa dia yang bisa mimpin dia. Ini dia hmm. yang mungkin yang saya pengen coba lakukan di dalam keluarga saya, walaupun dulunya saya nggak mendapatkan itu. Hmm. Tidak ada figur seorang ayah, dan ini yang saya coba pelajarin dan saya coba praktekkan bahwa saya pengen jadi figur seorang ayah yang baik Hmm. bagi anak saya gitu ya. Jadi banyak banyak hal, dan memang satu hal contoh ketika misalnya nih ya, contoh kecil ya, Ci Catherine, ketika Ya, saya harus ada perjalanan dinas keluar kota bersama dengan bos saya misalnya ya, ya. bersama dengan bos saya keluar kota misalnya, Hmm. sementara anak saya ini nggak biasa ya kalau Ah, tidur tidur malam hari, tidur itu anak saya ah. itu bisa bisa tidur kalau di eh, bahasa apanya, pok-pok ya, pok-pok itu Oh, seperti ya, di ya, ya. apa. Ya, Ya ditepuk-tepuk ya. ditepuk ya, Ah, ditepuk. ah. Memberi rasa nyaman ya. Ah, ah. Jadi dia bisanya bisanya tidur kalau ada tepokan itu gitu ya. Nah tapi karena Ah, saya harus ah. dinas dinas misalnya 2 hari misalnya seperti itu ya. Jadi itu terpaksa ketika malam dia mau tidur, ya karena saya misalnya satu kamar dengan bos saya, akhirnya saya harus video call. Misalnya bos saya kan udah mau tidur, akhirnya saya nggak mau ganggu, saya video call di kamar mandi nih sama anak saya nih, biar Oke. dia bisa tidur ya, biar dia bisa tidur gitu. Wow, papa yang hebat. Ini ada Nah sebuah jadi komen, papa yang hebat buat Lady. Semangat Bro ya, Setono. Wah, emang dia. bener papa yang hebat. Jadi ya Terus, itu terus, terus. saya belajar ya. Hmm. Jadi saya belajar. Jadi memang ada istilahnya bonding ya, bonding Hmm. antara papa dan anak Hmm. ya. Dan ini yang memang harus kita jaga terus dari dia Hmm. sejak kecil ya. Karena gini, memang benar anak-anak zaman sekarang ya, Ci Catherine ya, generasi Z saat ini memang sudah sangat berkembang begitu pesat ya.
Ya, sangat pesat, sangat ya, pintar. Mungkin anak saya sekarang betul. lebih pintar buka YouTube-nya dibanding saya ya, seperti itu ya. Ya, betul. Dan Mereka yang ada disebut apa, satu, digital native ya. iya, Lahir ada dengan satu, teknologi begitu kan? Heeh. betul ya. Ada satu lelucon Mm-mm. ya, Ci Catherine. Kalau anak-anak zaman dulu ya, kalau lahir itu lahir nangisnya oe 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 seperti itu ya. Tapi anak zaman sekarang ketika nangis ucup ucup ucup. Siapa ucup? Ternyata baru tahu itu YouTube gitu ya. Jadi kalau YouTube anak-anak luar zaman biasa. sekarang ucup ucup. Jadi ternyata mereka Tidak pengen bisa nonton hidup tanpa YouTube gitu YouTube. ya. Iya, nggak bisa hidup tanpa YouTube. Seringkali kita lihat di tempat makan pun Wi-Fi is life anak-anak, berarti ya. Wi-Fi is yes, life YouTube. sambil makan sambil nonton YouTube seperti itu ya. Dan Bener ini yang banget, bener banget. harus kita benar-benar didik anak kita ya. Dia bisa Hmm. menggunakan gadget asal kita ada di samping dia gitu ya. Orang tua ada di Ah, samping dia karena kadang mungkin ada hal-hal iklan yang bisa muncul seperti itu yang mungkin mereka belum tahu apa-apa gitu ya. betul, betul. Inilah memang tantangan generasi saat ini ya yang kita hadapi Oh, sebagai orang tua seperti itu ya. iya bener banget. Jadi Iya. untuk Lady sendiri ini kalau nonton YouTube juga masih ditemani ya, tidak dibiarkan, maksudnya dikasih gadget lalu orang tuanya sibuk sendiri gitu. Nah, Papa atau mamanya sibuk. Heeh. memang ada kalanya kita bisa nemanin, ada kalanya ketika kita kerja ya. Ketika kita Mm-mm. kerja, kita nggak bisa temanin, tapi kita udah ngomong anak ini benar-benar bisa belajar ya. Kita kasih tahu ya, handphone ini kita tinggalin untuk kamu bisa WA Daddy atau WA Mami. Kamu Oh, nggak boleh main game. Kalau nonton YouTube ya nontonnya di TV ya gitu ya. Jadi kita kasih tahu oh, ya, kita jelaskan ke dia dan anak ini ya sampai saat ini masih taat ya, masih taat ya oke. wah, keren Nanti di banget. hari hari Sabtu atau hari Minggu baru boleh bermain game seperti itu, baru dia Oh, lakukan seperti itu. Jadi memang perlu kita didik dari sejak dini ya. Ketika memang wah, iya, anak-anak ini bisa mengerti, ya kita senang juga ya kalau dia iya bisa benar-benar. belajar seperti itu. Bener Ya, banget. Jadi tetap dikasih waktu untuk main game, main gadget, tapi tidak ini ya, tidak sepanjang hari begitu ya. Tidak iya, apa, biarkan tanpa terkontrol begitu ya. yes, Tetap ada pengawasan dari orang tua, betul iya, betul. Karena betul. memang fenomena hari ini kan saya temukan malah yang sudah besar, anak-anak yang sudah besar, yang sudah terlanjur kecanduan. Dan ini Yes, orang tuanya lagi yang pusing, karena ini kan efeknya kemana-mana. Ada yang sudah iya, sampai malas sekolah, ada yang udah sampai nggak mau kerja, yang seperti itu. iya, Ya dan udah betul. makin sulit ya, karena dia udah gede gitu ya. Udah gede Kalau ya, kita dari betul. anak-anak Iya, bisa bisa bimbing dia, bisa ajarin dia betul. gitu kan. Jadi dia bisa Iya, punya ini lah, kontrol iya, dirinya. betul. Oh, Karena keren begini ya, banget. Ci Catherine, kalau dia dari usia 0 sampai 5 atau 6, Hmm. anak ini masih ikutin kata orang tuanya gitu ya. Benar, Jadi benar ya. artinya kita yang menjadi pemimpin dia, kita kasih tahu Ya. contoh contoh hal kecil, ini pakai baju pink aja ya, baju pink bagus. Jadi Ah, dia ah. masih ikut. Ketika umur gitu dia masih Hmm, ikut. Nah, tetapi mm-mm, ketika udah masuk tahap 6 sampai 12 atau di atas itu, ini udah beda mm-mm. lagi pendekatannya, Ci ya. Ini Oke, benar-benar pendekatannya udah harus kita sebagai sahabat dia ya. Udah nggak bisa benar langsung ya. kita otoriter ya seperti itu putuskan. Hari ini kamu Ya, pakai baju ini, kamu harus pakai baju ini. hmm, Udah nggak bisa. betul, udah remaja ya. Heeh. Ya, tapi kalau kita bisa jaga bonding itu, kita bisa jadi sahabat dia, kita bisa ngobrol terbuka sama dia. Nah, itu pikiran anak-anak juga bisa terbuka gitu ya. Dia bisa Benar. mengerti kenapa kita punya pandangan seperti itu. Mm-mm. Wah, keren banget. Iya, Nah, ini untuk teman-teman, sobat hati yang gembira. Adakah pertanyaan untuk Bro Tono malam hari ini yang pengen nanya-nanya bagaimana iya, jadi iya. super dad? Harusnya Wah, harusnya banyak kita juga udah orang dengerin, tua. Iya, orang tua yang kita udah hadir malam dengerin ini juga nih. harusnya banyak ya. Dan banyak juga Wah, tantangan-tantangan orang tua. Jadi kita santai aja malam ini. Kalau ada pertanyaan atau pernyataan. Tadi saya sempat lihat ada, kalau nggak salah, Ci Dewi Joyce ya. Mengatakan ah, ah. three magic words ya. Nah itu memang Oh, tiga kata yang
bisa kita latih juga sama anak kita, yaitu sorry, apa terima kasih, Terima sama apa satu kasih. saya nggak tahu, dia tadi tulisnya three magic words tapi nggak dijabarkan ya. Ah, Setahu saya please ada ya. please ya, please mungkin ya please. Tolong. Iya. Betul, 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 betul. Hmm. Iya. Iya, Kalau ini iya. sudah jadi kebiasaan, makanya akan terbawa sampai dia dewasa pun dia akan Iya, menghargai untuk betul orang-orang betul. di sekitarnya. Iya. Kalau dia, walaupun dia punya posisi yang tinggi mungkin nanti di pekerjaan atau bagaimana Iya. di masyarakat, tapi saat dia minta menyuruh orang lain untuk mengerjakan sesuatu untuk dia, tapi dia sudah terbiasa. Karena dari kecil Iya, ya sudah diajarin terbiasa. begitu. Betul. Dia kan terbiasa Aduh, minta kalau tolong. saya paling nggak bisa kalau anak saya udah bilang please ya, Ci Catherine. Dia ini anak saya Oh, benar-benar pintar banget. Dia bisa pakai gerakan oh, ya, Ci ya. Misalnya contoh, dia mau minum susu ya heeh, sebelum tidur. heeh, Dia bilang, heeh, Daddy please ambil susu. Saya bilang, ah, ambil sendiri aja. Kun heeh, kan, Lady heeh, kan udah besar kan, ambil sendiri aja. Tapi heeh, dia mungkin karena pengaruh film juga nih ya. Kan heeh. akhir-akhir ini istri saya sering nonton Netflix itu film-film drama China ya, yang Oke, kayak kerajaan-kerajaan gitu ya. heeh, Anak iya. saya bisa sampai please daddy, please, please. Dia Lucu banget. bisa seperti ini Irwin benar-benar Aditya film. iya, pengaruh-pengaruh film ya, pengaruh Lucu film seperti banget. itu. Aduh, luar biasa anak-anak sekarang benar-benar luar biasa cepat banget. Daya tangkap mereka itu luar biasa. Luar biasa Benar-benar daya tangkap mereka. Dan kalau secapek dia udah apapun langsung iya, ayahnya bangun ya dari tempat tidur dan iya, ambilin susunya. yes. Kata ada seperti itu ya, ada. Ya udah deh, dia diambilin seperti itu ya. Benar. Jadi Magic word. benar-benar magic word itu ya. Oh itu Benar-benar di magic ya. Ci Dewi ada tuh, Ci Dewi kasih jempol ya. Sip, Ci Dewi. Asik. Iya, seperti itu. Jadi Iya. bagi para pendengar kalau ada pertanyaan atau pernyataan ataupun sebenarnya gini ya, kita sangat santai nih ya. Kalau seandainya pendengar Hmm. saat ini ada yang pengen gabung join, misalnya muncul ya, kita kan bisa 3 kamera nih ya. Kita Tiga kamera. sangat welcome. Misalnya Hmm. Dewi nih mau request, kita terima gitu ya. Jadi kita Boleh, santai boleh. aja. Jadi istilahnya Dewi masuk nih sebagai seorang Iya. bintang tamu juga bertanya boleh seperti itu ya boleh kita Oh, sangat welcome iya, iya, sangat iya. sangat welcome ya Wah, pasti narasumbernya sangat terbuka loh. iya Sangat hati yang gembira ya welcome. Iya, hati yang gembira, betul banget ini ya seperti spesial itu ya banget. Biasa kan seperti itu narasumber nggak mau ya ditanya-tanya live begitu. Harus iya dibatas-batasin begitu. oh gitu ya Tapi iya, tapi ini narasumbernya memang luar biasa nih malam hari ini. siap Nah, siap siap ya Bro Tono, tadi ya kan sempat menyinggung kata-kata leadership keluarga di ya dalam keluarga. Nah, kalau Anda sendiri ini Anda leader yang seperti apa di dalam keluarga Anda? ya Apakah Anda seorang leader yang otoriter, ataukah Anda seorang leader yang demokratis, atau ada seorang leader yang seperti apa kalau Anda boleh oke. sharing? Thank you pertanyaannya. Kalau saya memang kalau kita lihat manusia itu ada yang kita pelajari 4 temperamen ya. Jadi Hmm, ada ya, sanguin, sanguin, flekmatis, kolerik, sama ya, melankolis. Nah, betul. kalau saya ini, ketika saya ikutin tes ini ya, memang saya itu orangnya sanguin dan flekmatis. Jadi Ah, sanguin itu orang yang meriah, orang yang ya, rame, yang ya, semangat seperti itu. hmm, Tapi di sisi lain saya ada flekmatisnya, jadi lebih cuek hmm, gitu ya. hmm, Sementara istri saya ini kolerik dan kolerik. melankolis. Ah, Jadi kita berdua ini 4 temperamen ada di dalam iya, keluarga kita ya. iya. Ah, Jadi ah, ah, ah. memang anak saya mengenal saya adalah seorang papa yang sanguin. Jadi saya Hmm. jarang banget marah sama anak saya gitu ya. Jadi anak Oh, saya itu istilahnya ya masih lebih berani dengan saya gitu ya. Jadi karena saya jarang jarang marah ya. Jadi dan memang ya. sifat kalau seorang pemimpin memang lebih banyak yang bertemperamen kolerik ya. Kolerik Betul, adalah betul. pemimpin yang bisa cepat memutuskan atau yang Ya, sudah tertata seperti itu. Istri saya ya. seperti itu dan saya melihat kalau Hmm. saya sendiri ya memang saya agak lemah di sana gitu ya. Agak lemah Hmm. di sana dan eh, ini sepertinya juga berpengaruh dengan anak saya seperti itu. Nah, Hmm. cuman memang yang saya belajar terus artinya ketika anak saya melakukan hal yang salah, dan di sini Hmm. saya harus menunjukkan bahwa sebagai seorang papa, saya tetap
memberikan istilahnya hukuman kepada anak saya. Jadi memang ada hukuman, ada rewards ya, apresiasi. Ya, Kalau dia ya. melakukan hal yang baik, hal yang benar, saya selalu apresiasi dia. Saya selalu bilang, Hmm, good, kamu good hmm, girl ya. ya. Bagus banget gitu ya. Dan memang Hmm. saya juga sempat bicarakan ke istri saya bahwa eh, kata-kata yang keluar dari kita ya. Contoh karena istri saya seringnya marahnya seperti ini. Contoh hal kecil ya. Di Hmm. zaman-zaman pandemi ini ketika sekolahnya online, Hmm. jadi anak saya ini selalu malas bangun tidur ya, Cik Catherine. Oh, Jadi sulit bangun susah, pagi. Sulit bangun sulit pagi bangun ya. pagi karena pandemi Ya. seperti ini. Hmm. Sekolahnya Hmm. misalnya sekolahnya jam 9 ya. Anak saya itu Hmm. bisa bisa bangunnya itu setengah 9 lewat. Itu pun dengan Mepet ya. perjuangan, iya, perjuangan istri saya sudah marah-marah dulu gitu ya. Oke. Nah, jadi sempat saya bicara sama istri saya, kalau misalnya ketika dia marah sama anak saya yang mau dibangunin tidur, Hmm. usahakan usahakan kata-katanya itu yang keluar contoh ya. Ketika Hmm. bangunin tidur, ayo Lady bangun, kamu kan anak yang rajin, kamu anak rajin, ayo Oh, bangun cepat. positif ya. Iya, karena Positif ya, kata-kata yang begini, membangun. ketika kata-kata yang keluar, kamu ini anak malas, anak Hmm. bodoh, aduh, Hmm. kok nggak mau bangun gitu. Hmm. Itu Miss sudah tunggu. Hmm. Anak ini Iya, iya. ketika dia dia berusaha, dia udah bangun sebenarnya. Tetapi Ah. ketika antara antara bangun dan tidur, kata-kata yang masuk di telinga dia itu akan masuk ke alam bawah sadar dia. Dan Ah. ketika itu berulang secara terus-menerus, kamu ini anak malas, nggak mau bangun tidur, anak malas, itu akan masuk di dalam pikiran dia. Ya saya anak malas. Hmm. Hmm. Ya, Hmm. saya nggak mau bangun, saya anak malas seperti itu. Nah inilah Betul. yang Ah. benar-benar ya memang tantangan bagi orang tua ketika Ah. udah marah atau emosi, seringkali kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang negatif. Dan Hmm. ini Ya. sangat berbahaya untuk anak-anak yang 0 sampai 6 tahun. Hmm. Karena itu pasti Hmm. akan terekam di dalam alam bawah sadar dia atau di dalam pikiran dia Hmm. seperti itu. Hmm. Nah, jadi Hmm. ini kita harus belajar sih sama-sama. Ini pun saya juga belajar, saya sharing komunikasi dengan istri saya bahwa bagaimana apa yang keluar dari mulut kita harus sesuatu yang membangun dia, bukan Betul, menjatuhkan dia, betul, betul, bukan betul banget. menjatuhkan dia. Dan memang saya Mm-mm. ingat satu kalimat Cikatrin yang saya selalu ingat, janganlah bangkitkan amarah di hati anakmu, Mm. Ya, tetapi didiklah dia sesuai dengan ajaran dan nasihat Tuhan ya. Nah iya, inilah betul banget, ini betul banget. eh, siapapun pendengar pada malam hari ini ya, ketika kita dari berbagai macam suku agama, ras agama Mm-mm. apapun kita, Mm-mm. ketika kita bisa memberikan contoh, kita istilahnya kita sebagai iman ya, imam di Iya. keluarga kita, anak Mm-mm. kita dari kecil sudah bisa melihat bahwa apa yang keluar dari mulut papanya, apa yang papanya lakukan untuk misalnya melayani Tuhan atau beribadah, anak ini secara tidak langsung melihat satu contoh dan teladan yang baik, sehingga itu Mm. membangun membangun juga spiritualitas anak kita dari dia Ah, kecil. Dari kecil ya. ketika kita sudah didik atau kita sudah tanamkan kepada dia. Nah, ini sangat penting. Mm-mm. Karena faktor spiritualitas itu juga sangat penting. Apapun agama Mantap, kita, betul. ketika kita bisa latih anak kita dari kecil, hal-hal kecil pun itu akan membawa dia menjadi suatu modal yang baik di kemudian hari. Mm-mm. Ketika dia udah besar ya, Cik Catherine. Betul banget, betul Seperti banget. itu. Mantap banget. Karena bagaimanapun ya ucapan orang tua ini sebuah doa ya buat anak-anak. Iya, Jadi bagaimana betul. ucapan kita ini ada ucapan yang membangun dan bukan Yes. menghancurkan. Wah, Yes. keren banget. Terima kasih buat Bro Tono yang malam hari ini Ya, sudah sharing dengan kita. Itu yes. sebuah closing remark yang luar biasa. Didiklah Ya, anak-anak di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Begitu ya, ya. janganlah bangkitkan amarah dalam hati Jangan anak-anak. Pak ya. Betul, Pesan seperti untuk itu ya. para bapak dan juga para ibu tentunya. Iya, para ibu ya. Iya. Soalnya memang Baiklah. ibu
ibu tiap hari bisa kata-katanya secara survei memang 25.000 kata ya. Betul Sementara papa sekali. mungkin Iya, papa mungkin 5.000 aja, 5.000 ya. Seperti itu ya. dikoretik ya. Dan satu Oke. lagi, satu lagi yang saya teringat ya, Cika. Mm, Satu lagi, ya, ketika silakan. kita ngajar anak kita, kan kata-kata keluar dari mulut kita ya. Nah, Mm. saya sering membandingkan ini ya, nada, nada dan kata. Hmm. Jadi nada itu dari hati kita. Sementara kata Ah, itu dari otak kita. oke. Jadi contoh, Nah, contoh, iya, ketika lagi iya. emosi, nggak ada, jarang banget seorang mama atau papa ketika emosi marah sama anak kita, nah kamu jangan begitu, itu salah. Nggak Hmm, ada. Tapi iya, ketika marah, misalnya suara nadanya lebih gede, volumenya betul. lebih tinggi ya seperti itu ya. Betul Sehingga sekali, itu betul kadang sekali. kadang kala yang membuat anak kita menjadi trauma atau menjadi takut juga ya. Makanya ketika itu anak saya bisa bilang, Mami, kok Pak Dedi kayak monster ya kalau marah ya gitu ya. Hmm, Karena mungkin dia jarang melihat saya marah gitu ya. Nah, tapi ketika satu saat saya marah, terlalu keras nadanya ya. Nadanya hmm, terlalu keras, anak perempuan ini atau anak cewek ini pasti akan kaget. Dia langsung kaget. iya, Loh, kok Dedi iya, bisa seperti itu ya? Kok Dedi iya, bisa seperti itu ya? Nah, inilah yang memang kita harus perhatikan nada kita ya. betul banget, Beda betul banget. ketika Iya, nada kita, ketika saya pernah marah anak saya, nada saya baik ya, Queen Lady, kamu nggak boleh gitu dong, gini gini gini. Ternyata dia terimanya lebih masuk gitu ya, dengan nada hmm, dengan nada yang lembut pun, dengan nada yang tidak keras pun, itu bisa iya, masuk ke hati benar, anak-anak kita gitu ya. betul banget, betul banget. Seperti Mendidik itu ya. nggak harus selalu teriak-teriak dan marah-marah Iya, ya. betul betul Bisa banget. dengan kata-kata yang lembut, betul, betul. Yes. Iya, Jadi memang karena hati kita harus dibereskan dulu ya. iya, Jadi karena benar nada banget. nada dari hati, kata dari otak kita, dari pikiran Iya, kita seperti itu ya. betul Iya. banget. Iya, itu di ilmu komunikasi juga dibahas. Kalau Yes. ternyata message itu orang nggak perhatikan kata-katanya. Kata-katanya cuma 30% katanya. Tapi kalau itu intonasinya 70% katanya gitu. Oke, intonasi Makanya ya. itu bener itu. Valid dia ternyata teori itu. Yes, Iya, iya, yes, iya. yes, yes, yes. Wah, ini keren Oke. banget malam hari ini. Memang nggak salah ya kita undang Bro Tono karena insight sharing-sharing yang diceritakan malam hari ini ada memberi kita ini wawasan pencerahan yang baru dan wah Yes. keren banget kita bisa Sama-sama ya. belajar dari Sama-sama seorang ya. super dad malam hari ini. Iya, Belum baik super kok ya, belum super belum ya. super Masih sama-sama belajar ya, sama-sama menuju belajar super ya. ya. Iya, Iya, Sobat iya. Hati yang Gembira, Iya. terima kasih sudah bersama-sama dengan kami di acara Instagram Live malam hari ini dengan tema Super Yes. Dad bersama dengan Bro Hartono. Dan terima kasih juga Bro Hartono buat waktunya, buat sharingnya malam hari ini yang pastinya Iya. sudah membekali dan juga buat ini ya bahan masukan juga sebagai orang tua bisa kita masing-masing berefleksi untuk kita Iya. belajar lebih Iya. sabar, belajar jadi ayah lebih baik, belajar jadi ibu lebih baik seperti itu. Yes. Iya. Oke, thank you very much buat waktunya. Sehat selalu, Bro Tono. Salam buat Siap. istri dan juga buat Queen Lady. Yes, Oke, thank sobat hati yang you. gembira. Dengan demikian berakhir sudah acara Instagram Live malam hari ini. Kita berjumpa lagi minggu depan dengan topik yang tentu saja tidak kalah menarik dan dengan narasumber-narasumber yang pastinya keren-keren. Oke, Siap. thank you Bro Tono and see you Thank you next Cik week. Catherine. Ya, Yes, sampai jumpa lagi thank you Sobat juga Hati yang para Gembira. Terima pendengar ya. kasih. Ya, Oke, oke. bye-bye.